Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan materi pembahasan kita dari buku Muda Berbahasa Arab. Alhamdulillah sudah kita terangkan untuk latihan 1 yang ada di bab 2, dan sebagaimana yang sudah kita janjikan sebelum kita masuk ke latihan 2, karena sudah kita miliki modal kosakata di latihan 1 dan juga sudah kita pelajari untuk dhamir muttasil, kita akan mengajarkan sedikit perubahan bentuk, dan ini berkaitan dengan ilmu shoraf sebelum nanti kita akan terjemahkan latihan 2 yang itu pendekatannya adalah ilmu nahwu. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan, 3 hal yang perlu kita kuasai untuk bisa berbahasa Arab: mufradat, kemudian ilmu shoraf dan ilmu nahwu, dan ketiganya tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang menjadi keunggulan buku Muda Berbahasa Arab, yang terkadang di buku-buku yang lain antara satu dengan yang lain dipisah, dan kesulitan bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab untuk bisa mengkaitkan ketiga komponen itu. Makanya di buku ini ya insya Allah langsung kita kaitkan, dan itulah yang memudahkan kita untuk bisa memahami bahasa Arab. Nah, perhatikan, jika ada isim yang disambung dengan dhamir muttasil, maka akan hilang tanwinnya. Contoh, mazra'atun digandeng dengan hu menjadi mazra'atuhu, ya, hilang tanwinnya. Dukanun digandeng dengan ha menjadi dukanuha, ya, hilang tanwinnya, ya, hilang tanwinnya. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai satu kaidah. Kalau yang sebelumnya, jika ada isim yang bertanwin digandeng dengan al hilang tanwinnya, maka kaidah yang lain adalah ketika ada isim yang bertanwin digandeng dengan dhamir muttasil, maka akan hilang tanwinnya. Mazra'atun dengan hu menjadi mazra'atuhu, kemudian dukanun dengan ha menjadi dukanuha. Nah, di pembahasan yang sebelumnya ada dua isim yang itu nanti kita gunakan sebagai keterangan tempat. Ada mazra'atun, sawah, kemudian ada dukanun, toko. Nah, kalau kita terapkan yang tadi, isim yang bertanwin ketika digandeng dengan dhamir muttasil, ya, akan hilang tanwinnya. Kalau mazra'atun berarti mazra'atuhu, mazra'atuhuma, mazra'atuhum, mazra'atuha, mazra'atuhuma, mazra'atuhunna, mazra'atuka, mazra'atukuma, mazra'atukum, mazra'atuki, mazra'atukuma, mazra'atukunna, mazra'ati, mazra'atuna. Nah, ini untuk kata mazra'atun. Kemudian untuk kata dukanun berarti dukanuhu, dukanuhuma, dukanuhum, dukanuha, dukanuhuma, dukanuhunna, dukanuka, dukanukuma, dukanukum, dukanuki, dukanukuma, dukanukunna, dukani, dukanuna. Nah, dua isim ini yang kita jadikan sebagai keterangan tempat, dan nanti untuk keterangan tempat dia akan didahului oleh fi, ya, didahului oleh fi yang sudah kita terangkan di mana isim ketika didahului oleh fi maka akan berubah dari marfu di dhamma menjadi majrur di kasrah. Dan ini nanti dikaitkan dengan kaidah yang selanjutnya, ya, jika digandeng dengan dhamir muttasil, ya, akan hilang tanwinnya, Nah, bagaimana jadinya? Nah, bisa kita lihat di sini. Dhamir muttasil, kata ganti orang ketiga, baik laki-laki
maupun perempuan, jika harokat huruf sebelumnya kasroh atau ya sukun, maka hak pada dhamir muttasil tersebut berubah menjadi kasroh. Jadi dhamir muttasil hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina. Nah, untuk yang menjadi kata ganti orang ketiga, hu huma hum, ha huma hunna, ya ada 6. Ya, jadi untuk yang menjadi kata ganti orang ketiga ada 6. Hu huma hum, ha huma hunna. Nah, jika digandeng dengan isim atau dengan kata yang harokat kata tersebut adalah kasroh, ya, atau nanti digandeng dengan kata yang lain, ya, misalkan harf, ya, dia ya sukun, ya, maka hak untuk dhamir muttasil kata ganti orang, ya, kata ganti orang ketika dia berubah menjadi kasroh. Baik, lihat di tabel. Hu huma hum, ha huma hunna. Ketika digandeng dengan kata mazra'atun misalkan menjadi mazra'atuhu, mazra'atuhuma, mazra'atuhum, mazra'atuha, mazra'atuhuma, mazra'atuhunna. Tidak ada perubahan. Nah, lihat ketika dimasuki fi mazra'atihi, fi mazra'atihima, fi mazra'atihim, fi mazra'atiha, fi mazra'atihima, fi mazra'atihinna. Nah, untuk haknya dia berubah menjadi kasroh. Fi mazra'atihi. Kenapa hi? Karena sebelumnya kasroh ti. Kenapa ti? Kan ada fi. Fi mazra'atihi, fi mazra'atihima, fi mazra'atihim, fi mazra'atiha. Nah, kenapa tetap ha? Karena setelahnya alif. Ya, tidak mungkin ada huruf yang setelahnya alif kok dia di kasroh. Maka dia tetap di fathah walaupun aslinya dia di kasroh kalau mengikuti kaidah. Kemudian fi mazra'atihima, fi mazra'atihinna. Jadi haknya berubah menjadi kasroh. Hu huma hum, ha huma hunna. Mazra'atuhu, mazra'atuhuma, mazra'atuhum. Mazra'atuha, mazra'atuhuma, mazra'atuhunna. Masih sama, karena belum kasroh, belum dimasuki fi. Sehingga isim yang ditempeli fi, dia sebelumnya di dhamma, sehingga tidak berpengaruh kepada dhamir muttasil. Kata ganti orang ketiga yang dalam hal ini adalah ha, ya, huruf ha. Kemudian ketika dimasuki fi mazra'atihi, fi mazra'atihima, fi mazra'atihim, fi mazra'atiha pengecualian karena ada alif, fi mazra'atihima, fi mazra'atihinna. Nah, ini hanya berlaku untuk kata ganti orang ketiga. Adapun yang selanjutnya ka kumakum, ki kumakunna, ina, dia tidak terpengaruh. Makanya kalau kita lihat mazra'atuka, mazra'atukuma, mazra'atukum, mazra'atuki, mazra'atukuma, mazra'atukunna, mazra'ati, mazra'atuna. Dimasuki fi mazra'atika, tetap ka. Fi mazra'atikuma, tetap kuma. Fi mazra'atikum, tetap kum. Fi mazra'atiki, ya, tetap ki. Fi mazra'atikuma, tetap kuma. Fi mazra'atikunna, tetap kunna. Fi mazra'ati, fi mazra'atina. Baik, nah itu secara umum, ya, perlu kita pahami. Baik, kita ulang. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, ina. Kalau masih asli, belum dimasuki fi sehingga isimnya tetap marfu', mazra'atuhu, mazra'atuhuma, mazra'atuhum, mazra'atuha, mazra'atuhuma, mazra'atuhunna, mazra'atuka, mazra'atukum, mazra'atukuma, mazra'atukum, mazra'atuki, mazra'atukuma, mazra'atukunna, mazra'ati, mazra'atuna. Dimasuki fi mazra'atihi, fi mazra'atihima, fi mazra'atihim,
fi mazra'atiha, fi mazra'atihima, fi mazra'atihinna, fi mazra'atika, fi mazra'atikuma, fi mazra'atikum, fi mazra'atiki, fi mazra'atikuma, fi mazra'atikunna, fi mazra'ati, fi mazra'atina. Kemudian tadi ada satu kata lagi, dukanun, toko. Nah, kita gandeng dengan dhamir muttasil. Dukanuhu, dukanuhuma, dukanuhum. Dukanuha, dukanuhuma, dukanuhunna. Dukanuka, dukanukuma, dukanukum. Dukanuki, dukanukuma, dukanukunna, dukani, dukanuna. Dimasuki fi dukanihi, fi dukanihima, fi dukanihim, fi dukaniha, fi dukanihima, fi dukanihinna, fi dukanika, fi dukanikuma, fi dukanikum, fi dukaniki, fi dukanikuma, fi dukanikunna, fi dukani, fi dukanina. Nah, itu secara umum ya untuk shorof yang kita masukkan, pengubahan ya tadi beberapa kata menjadi bentuk yang bermacam-macam ya ketika dikaitkan dengan dhamir muttasil, ya perubahan dhamir muttasil. Dan ada sedikit aturan yang itu nanti ketika disambungkan secara umum ya akan menjadi pembahasan nahwu, dan lebih detailnya insya Allah akan kita gunakan untuk menjawab latihan 2 yang ada di bab 2 di pertemuan yang selanjutnya. Demikian pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.